emblem Vespa. Praktis banget, nggak usah bongkar-bongkar bodi, tinggal kayak gini nih, tinggal lepas kayak gini, kayak ember. Like ember. Ya, Itu konversinya kalau misalkan bahan bakarnya itu cuman dia ini 1:30 ya. pegang salah satu rem lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel otomotif. Jadi kita lanjut lah. Tadi setelah kita review motor gesek, jadi sekarang kita waktunya buat review produk dari Diego, yaitu Vespa. Oke, kita lihat. Oke, nah di sini kita ada pemandunya ya, marketing daripada motor Vespa ini, Mas Mahrus. Oke, sini Mas. Oke. Mungkin jadi di sini nanti akan dijelaskan sama Mas Mahrus bahwasanya di sini ada dua motor jenis Vespa ya, yang satu sprintnya ini yang S125, cc-nya 125, terus ini yang LX 125, dan ini yang udah iGet. Oke, iGet ya, iGet Mas. iGet. Oke, jadi yang pertama kita akan lebih pada yang ini dulu ya, yang iGet ini, yang LX. Nah, gimana Mas Mahrus, bisa dijelaskan buat komponen detail motor ini? Langsung aja ke tutorialnya cara menyalakan motor ini. Motor Kuncinya ini itu tuh ada chipnya, berarti buat protect. beda ya dengan motor Proteksi. biasanya Mas yo. Iya. Nah, kita lihat dari indikator ini, indikator proteksi untuk menjaga supaya tidak dimaling. Rotok masuk mana Mas? Ya, berarti ini kontaknya tuh ada chipnya ya. Oke, masuk. Jadi beda lah sama kontak-kontak yang lainnya dari motor yang satu motor yang sama gitu. Oke. Dari pertama kita masukin kontaknya, Oke. ya kan? Jangan dinyalain dulu. Tutorial membuka dashboard cukup ditekan. Sebenarnya ini kalau misalkan kita kilas balik ya, jadi tetap pada dasarnya Vespa keluaran sekarang ini ataupun yang disebut Vespa apa sih ini, LX ya, itu pada dasarnya konsepnya sama dengan Vespa klasik ya, karena contoh ya, jadi pada bagian bodi mobil ini itu Vespa ini tuh dia tetap menggunakan besi nih. Kalau misalkan teman-teman bisa dengar ya, ini besi, Berarti 10% besi. 10%-nya plastik. Nah, ini presentasinya gimana Mas Terus? 10% plastik. 90%-nya itu besi. Plat. Contohnya yang plastik itu yang kayak gini. Ini yang plastik nih. Ini sama ini nih, dashboard depan. Itu plastik. Sisanya itu yang ini semuanya ke belakang itu pakai besi. Nah, ini saya bantu jelasin lagi sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke Vespa yang klasik, jadi kalau Vespa klasik itu spakbor depannya dia menggunakan besi ya. Tapi kalau ini udah plastik, kemudian ini besi. Ini Plastik. Kalau yang headlampnya itu dia kayak misalnya udah Vespa New PX, terus sebenarnya Vespa klasik tapi dia juga udah mengadopsi ininya sudah plastik. Nah, perbandingannya itu persentasenya tadi kalau misalkan 10% sama plastik, 90% besi. Nah, gitu. Jadi lebih berat juga tapi lebih safety. Misal ada accident. Terus langsung aja ke tutorial Nah, kita menyalakan nyalakannya ya. Oke.
Indikatornya sama, mirip seperti motor-motor Jepang, karena injeksi jadi kayak gini modelnya. Ada modulnya juga, bisa dirubah di sini nih modul. Nah, di sini buat pengaturan modulnya Iya. Mas ya. Kayak mobil lah. Oke. Ada trip A, trip B. Terus nyalain. Langsung nyalain Mas. Matic Jepang, pegang salah satu rem lah. Jadi ini kondisi motor Vespa-nya lah ya. Iya, mesin nyalanya kayak gini. Lalu Sen. sama ya, mematikan misalnya cukup ditekan aja mati. Ini indikator lampu pendek, lampu jauh, klakson. Nah, Oke, tinggal kita Mas, ini indikator apa, Mas? Ini, Mas. oh ini lampu kotanya Lampu mati ya. Jadi ya. dia masih ada switch untuk mematikan lampu ya. Penyalain Mas. Di lampunya juga kayak Pakai yang LED terbaru. ya ini ya, Sudah LED ya. pakai LED. Jadi kayak mengadopsi Vespa yang klasik, masih sama gabung. Nah Mas, ini untuk ukuran ring depannya berapa Mas? Ini ukuran ring depannya 11. Nah ini ya. nih 11. Ah yang belakang kayaknya beda dari yang depan. Yang belakang itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Nah, ini maaf ya kalau misalkan videonya nggak jelas, ini kita bantu di kalau misalkan ada nanti kita taruh di sini. Oke. Nah lebih kecil nih, sekitar 10 lah. Jadi seperti motor Ninja ya. Jadi kalau misalkan motor Matic ini ring depan sama ring belakang itu Beda. beda. Jadi kita matiin dulu tutorial cara buka jok. Oke. Masih tetap manual. Ini Pok Mas. Ini nih. Aku terkiri. Puternya jangan ke kanan ya, ke kiri nih. Nah, Jadi di sini ada ini ini spion. bagasinya lebar banget, cukup lah buat helm, buku. Nah ini manual booknya ya. Nah, ini menurutnya. Kemudian motor ini mempunyai waranti itu 3 tahun ya? 3 tahun. Itu untuk error ya, bukan accident karena Nah, kecelakaan atau apa. Bisa dibantu dibuka. Bisa Mas? diklaim. Nah, jadi di sini tertulis ya untuk garansi daripada motor Vespa ini 3 3 tahun. tahun atau 36.000 km. Tapi itu untuk error ya, bukan Ya, untuk accident bukan ya. accident. Mas untuk cara servisnya kalau Mas ini motor Vespa kalau misalkan buat servis itu bongkar-bongkar kayak pada motor umumnya nggak sih Mas? Oh enggak, beda. Ini lebih praktis banget. Nggak usah bongkar-bongkar bodi, tinggal kayak gini nih. Tinggal lepas kayak gini. Kayak ember. Like ember. Ya. Nah, dilihat dari mesinnya gampang banget itu buat servis. Nah ini jadi teman-teman kalau misalkan kalian punya Vespa ataupun yang belum terlalu paham tentang Vespa Matic yang tahun generasi 2020 itu mungkin dari generasi sebelumnya juga. Mas, ini Vespa yang tahun generasi sebelumnya itu udah mengadopsi konsep seperti ini belum? Iya. Sama. Jadi dia sudah meneruskan itu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat dia modulnya di sini. Nah ini mohon maaf juga kalau misalkan videonya kurang jelas, tapi memang ini sangat simpel dan praktis ya Mas Iya. Yus ya. Nah, ini untuk isi bensin
Oke. Ini untuk kaki HQ ya? Iya. Terus Simpel. kemudian kita geser ke Vespa yang selanjutnya ya, yang Vespa Sprint. Iya. Coba dibuka mas, coba dibuka. Nah ini tutupnya. Jadi tetap ini ada dua ya mas. Ini fungsinya buat apa mas? Yang satunya? Ini buat udara. Oh, oke, jadi sama ya kayak Vespa klasik. Jadi kalau misalkan Vespa klasik bukan itu oli samping. dia kan punya dua, tapi dia kan biasanya berjejeran kalau Vespa Iya. klasik. Jadi yang satunya buat oli samping, yang satunya buat bensin. Kalau ini yang satunya buat filter udara ya mas. Kalau yang di Vespa klasik ataupun motor biasa konvensional itu dia kayak lubang kecil gitu dong. Nah mungkin kita lanjut ke yang Vespa Sprint mas. Oh ya, buat teman-teman semua, kalau misalkan memang di sini di Vespa Elite ini non stripping ya, nggak ada strippingnya sama sekali. Oke, bisa lihat dari depan ini nggak ada stripping. Nah ini di bagian belakang juga cuma ada tertulis emblem Vespa. Oke. Nah ini kalau misalkan di Vespa ya generasi sebelumnya itu kan dia belum iGate ya. Jadi kalau iGate itu Lebih rich. mungkin bisa dikatakan kalau di motor Jepang itu apa ya? Ninja SS. Ataupun ya mungkin kalau misalnya di Kalau Ninja dua tak, SS itu Ninja 2 tak itu Euro. nah dia pakai Euro. Nah kalau misalnya iGate itu konversinya kalau misalkan bahan bakarnya itu dia 1:30 ya. Oke cukup ya untuk review yang LX. Kita pindah ke yang Sprint.